Perkembangan Islam di Sulawesi Tengah dilakukan melalui perdagangan dari saudagar-saudagar Muslim dan dilanjutkan oleh para ulama dan tokoh-tokoh agama dengan pendidikan. Salah satunya ulama besar yang menyebarkan Islam melalui pendidikan di Sulawesi Tengah adalah Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, atau lebih dikenal dengan panggilan Guru Tua, yang mana mendirikan Yayasan Pendidikan Al-Khairat dan diikuti oleh tokoh agama lainnya, seperti didirikannya sekolah-sekolah Islami dan pondok pesantren. Salah satu pondok pesantren tahfiz Al-Quran Tano Dampelas yang berada di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan pondok pesantren yang memberikan ilmu agama yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jejak Islam bersama saya Muhammad Devano. Saudara, Muslim dituntut untuk mencari ilmu pengetahuan, lebih khususnya ilmu agama. Salah satu cara dalam mencari ilmu agama yakni ikut belajar di pondok pesantren. Seperti apa perjalanan saya dalam menelusuri pondok pesantren Tano Dampelas, tepatnya di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Terus ikuti saya di Jejak Islam. Pondok pesantren tahfiz Al-Quran Tano Dampelas sangat mengutamakan pendidikan akhlak di anak didiknya, karena ilmu tanpa akhlak maka ilmu akan jadi sia-sia. Pondok ini dididik oleh tokoh agama yang ada di Kecamatan Dampelas, Desa Sioyong. Pondok ini pula berfokus kepada tahfiz Al-Quran yang menjadi tujuan utama para santri dan santriwati untuk belajar menjadi penghafal Al-Quran. Yang pertama, ide ataupun impian mendirikan pondok pesantren ini melihat generasi khususnya tokoh-tokoh Islam di wilayah kami ini sudah banyak yang meninggal dunia. Yang kedua, tidak ada kaderisasi sehingga kami terpanggil untuk mendirikan sebuah pondok pesantren yang alhamdulillah sejak dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Bupati pada bulan November, tanggal 22 November 2018, sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Jadi sejak 2018 berdiri sampai hari ini sudah menamatkan 2 kali para santri kami, dan ini masuk yang ketiga kali. Adapun tamatan pondok pesantren kami ini, karena kami kerjasama dengan Al-Hikam Jakarta, maka kerjasama kami dalam hal melanjutkan pendidikan para anak-anak kami yang lulus dari ini adalah perguruan tinggi, sehingga ada yang kami langsung kirim ke Jakarta untuk mengikuti pendidikan S1-nya di sana. Kemudian ada santri kami yang
kami anggap mampu untuk menjadi guru di sini, kami berikan kesempatan mereka untuk melakukan pengabdian selama 1 tahun sambil mereka tetap melanjutkan pendidikannya melalui kuliah jarak jauh dengan sistem online. Ya. Jadi santri kami ini bukan hanya berasal dari lokal ini, tapi ada yang dari wilayah Parimo, Pantai Timur, dari Palu, ada yang dari Buol, ya toh. Kemarin ada yang dari Gorontalo, bahkan dari Kalimantan yang sudah mengikuti pendidikan di tempat ini. Tentu sesuai visi dan misi kami bahwa kami berkeinginan agar anak-anak yang mengenyam pendidikan di pondok ini, karena pondok kami ini berdiri di atas semua golongan, sehingga kami harapkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan di pondok ini, dengan target kami adalah pendidikan mereka harus bisa hafal Al-Quran, kemudian fasih berbahasa Arab, bahasa Inggris. Ini kami tentu bermimpi, berkhayal bahwa anak-anak kami ke depan ini bisa melanjutkan pendidikan sampai ke luar negeri, dan bahkan setelah mereka kembali dari sana bisa mengabdikan dirinya demi kepentingan nusa dan bangsa dan agama Islam pada khususnya, demi persiapan kader-kader pada generasi emas yang akan datang. Saya kira itu tujuan dan impian kami, insya Allah. Masyarakat di desa Sioyong sangat memegang teguh agama Islam, sehingga tidak heran masyarakat sangat antusias mengikuti khotaman Al-Quran yang dilakukan di dalam pondok pesantren tahfiz Al-Quran Tano Dampelas. Khotaman ini dihadiri oleh seluruh santri dan santriwati dan masyarakat yang ada di desa Sioyong. Kegiatan khotaman Al-Quran ini dilakukan 1 kali dalam 1 bulan pada hari Jumat setelah selesai sholat Jumat. Pesantren tahfiz Al-Quran Tano Dampelas telah memberikan wadah mengembangkan generasi mukmin muslimin yang berbudi tinggi, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat dalam perkembangan Islam, khususnya pondok pesantren Tano Dampelas yang sangat berpengaruh dalam syiar Islam di desa Sioyong. Terlihat dari antusias para wali santri untuk menitip anaknya menimbah ilmu di pondok pesantren Tano Dampelas. Secara garis besar, pondok pesantren tahfiz Al-Quran Tano Dampelas ini menganut 2 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum Kementerian Agama, selanjutnya kurikulum TMI atau Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah. Nah, kurikulum Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah ini secara garis besar tujuannya itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu muamalah ma'allah atau hubungan manusia kepada Allah. Kemudian yang kedua, muamalah ma'annas atau hubungan manusia terhadap sesama manusia. Yang ketiga, muamalah ma'al bi'ah atau hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam hal hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, pondok ini membuat beberapa program, di antaranya misalnya bangun subuh yang dilaksanakan pada pukul 3 pagi. Dilanjutkan untuk sholat tahajud, berikut membaca Al-Quran secara berjamaah. Program memperbaiki bacaan atau tahsinul Quran, tahfidul Quran, pembacaan rotibul haddad, dan lain sebagainya yang dilaksanakan. Ini merupakan bagian daripada tujuan hubungan
manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, muamalah ma'anas atau hubungan manusia terhadap manusia. Di pondok ini ada salah satu falsafah hidup, yaitu mau dipimpin dan siap memimpin. Nah, organisasi pelajar itu digawangi oleh siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6 TMI atau setara dengan kelas 11, 12 MA atau SMA. Nah, mereka inilah yang kemudian menjalankan roda organisasi di pondok ini. Baik itu dalam bidang bahasa, keamanan, pengajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, muamalah ma'al bi'ah atau hubungan manusia terhadap lingkungan. Pondok ini sangat memiliki waktu yang lapang atau yang luas, di mana 24 jam full anak-anak tinggal di dalam pondok. Sehingga pondok dengan leluasa dapat memberikan pendidikan-pendidikan yang kemudian membentuk karakter anak supaya mereka bisa dengan baik berhubungan kepada lingkungannya. Contoh dengan memberikan tanggung jawab piket. Nah, jadi di pondok ini tidak ada petugas kebersihan. Semua itu dilaksanakan oleh santri. Baik itu berupa piket halaman, piket kamar, piket kelas, dan lain sebagainya. Tetap tercurah kepada baginda kita, Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Tano Dampelas adalah wadah tenggaknya hukum Islam serta pendidikan Islam dan menjadi tongkat estafet yang utama untuk membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khairah ummah serta mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tempat menimbah ilmu, Pondok Pesantren Tano Dampelas sangat memperhatikan santrinya dalam menimbah ilmu, karena mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum secara seimbang akan melahirkan ulama-ulama yang intelek dan berakhlakul karimah. Pada akhirnya, pondok ini mendambakan generasi-generasi yang kemudian lahir sebagai insan kamil atau manusia yang kamil, lengkap, baik secara spiritual, secara akal. Mereka kemudian nantinya ketika terjun dalam masyarakat bisa bertanggung jawab, ya, bisa melaksanakan sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat kelak. Oh iya. Seperti itu nantinya. Luar biasa Ustaz. Jadi ada 3 hubungannya. Tadi masalah hubungan sama Allah, hubungan sama manusia, dan hubungan sama lingkungan lainnya. Nah, kalau boleh tahu, di Pondok Pesantren Tano Dampelas juga ini memiliki berapa mata pelajaran ya Ustaz? Iya. Dan mungkin tingkat-tingkatannya di sini kan seperti apa? Iya, betul. Di sini itu ada namanya tingkatan madrasah ibtidaiyah, atau setara dengan SD. Kemudian madrasah sanawiyah atau setara dengan SMP. Kemudian madrasah aliyah atau setara dengan SMA. Itu tingkatan-tingkatan yang ada di pondok ini. Nah, ketiga tingkatan ini sampai saat ini tahun 2024 sudah menamatkan kurang lebih 2 kali penamatan pada setiap jenjangnya. Begitu, SD 2 kali, MI 2 kali, MTS 2 kali, berikut MA-nya 2 kali, seperti itu.
Pondok pesantren Tano Dampelas sama seperti sekolah-sekolah umum lainnya, belajar di kelas dengan pelajaran umum, hanya saja yang membedakan yakni perempuan dan laki-laki dipisah yang memiliki kelasnya masing-masing. Selain pelajaran umum, pesantren ini juga memberikan kegiatan ekstra kurikuler yang menjadi pelajaran tambahan yang dapat diikuti oleh para santri. Karena kegiatan ini banyak memiliki manfaat untuk santri yang tinggal dan mondok di pondok pesantren Tano Dampelas. Seperti halnya ekstra kurikuler pramuka yang diadakan tiap hari Sabtu setelah ba'da asar, guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan, serta saling memberikan kebahagiaan antara para santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren Tano Dampelas. Seperti halnya mereka bermain dan melakukan kegiatan games yang mana dapat membangun kekompakan dan keseruan antara para santri. Bukan hanya kegiatan ekstra kurikuler, pondok pesantren Tano Dampelas juga di bulan suci Ramadan, para ustadznya selalu memberikan bekal pada santrinya. Salah satunya latihan ceramah pada anak-anak santri, dan ini menjadi bekal untuk para santri bisa tampil ceramah di bulan suci Ramadan, dan sudah menjadi kewajiban santri untuk ceramah di masjid yang ada di kampung pada bulan suci Ramadan. Bukan hanya latihan ceramah, para santri juga memperkuat hafalannya. Ada yang duduk berkelompok, ada yang duduk sendiri, dan ada yang belajar di dalam masjid. Memang, menjadi hafiz sangat diidamkan oleh seluruh muslim, karena orang yang mengaji atau membaca Al-Quran akan mendapat banyak pahala sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka akan mendapat satu kebaikan, apalagi membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang pastinya pengalamannya banyak sekali, mulai dari menghafal Al-Quran. Terus di sini kita juga ada belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Yang dulunya saya sama sekali tidak tahu berbahasa, di sini kita diwajibkan untuk berbahasa. Kita dilatih untuk tampil maju ke depan. Kalau dibilang sulit, lumayan. Soalnya kuliah, mengajar sambil menghafal. Jadi agak sulit bagi waktunya. Karena kuliahnya juga online, jadi lumayan gampang. Tergantung kemampuannya masing-masing. Ada yang bisa satu hari satu halaman, ya kita pacu terus. Tapi ada yang kurang mampu, kita kasih semampunya saja. Alhamdulillah kemarin tingkat kabupaten di Rio Pakava itu juara 2. Itu dari segi pencapaian. Kalau dari lomba-lomba MTQ kebanyakan ikut aktif mengikuti. Kalau prestasi saya sini pernah mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dampelas. Saat itu saya mengikuti golongan Hifzil Quran cabang 5 juz. Alhamdulillah mendapatkan harapan 2 pada saat itu. Selain beberapa kegiatan di dalam pondok pesantren, para santri juga jika memasuki bulan suci Ramadan mengadakan buka bersama di masjid dengan warga yang ada di desa Sioyong.
Pada malam hari selesai sholat tarawih, anak-anak pondok meluangkan waktu belajar, seperti ada yang duduk di depan pondok belajar ceramah, ada juga yang belajar hafalan, serta yang biasa dibimbing langsung dengan ustadz adalah pelajaran-pelajaran tertentu, salah satunya pelajaran tilawah Al-Quran. Di pondok putri juga sesuai dengan pondok pria, yakni mereka juga melakukan hafalan bacaan tadarus Al-Quran dan ikut dalam kegiatan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren merupakan salah satu wadah dalam mencari ilmu pengetahuan, lebih khususnya ilmu agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menelusuri jalan dan mencari ilmu padanya, niscaya Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Semoga apa yang kita dapatkan dan pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian jejak Islam kita kali ini. Saya Muhammad Devano Moreno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kita keberkahan dan rahmat di bulan suci Ramadan, dan segala puasa dan pahala kita dapat diterima, serta insya Allah kita dapat diampuni dari segala dosa-dosa dan dijauhi segala dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. فسلام الله على الهادي الكون يرادد آمينا فسلام